Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang penerapan Good Corporate Governance atau GCG. Nah, jadi GCG ini merupakan sistem tata kelola perusahaan yang bertujuan agar perusahaan tersebut berjalan atau dapat dikelola secara profesional, transparan, bertanggung jawab, serta memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Nah, dalam presentasi ini kami akan membahas financial distress, lalu ada indikator GCG, lalu ada penerapan prinsip tarif, transformasi mindset, nilai pemegang saham, dan organ perusahaan sebagai penentu keberhasilan. Nah, langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu financial distress. Nah, financial distress adalah kondisi ketika sebuah perusahaan itu mengalami kesulitan keuangan sehingga mereka itu tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya. Nah, jadi kondisi ini merupakan tahap sebelum perusahaan mengalami suatu kebangkrutan. Nah, ada juga beberapa penyebab financial distress antara lain yaitu penjualan yang terus menurun, terus tingginya beban utang, lalu pengelolaan perusahaan yang kurang baik serta kondisi ekonomi yang tidak stabil. Nah, apabila perusahaan tersebut mengalami financial distress, nah dampaknya itu cukup besar karena perusahaan dapat mengalami kerugian, kehilangan kepercayaan investor, lalu melakukan pengurangan karyawan atau kita bisa bilang PHK, lalu ada juga perusahaan yang sampai bangkrut. Nah, jadi penerapan Good Corporate Governance atau GCG itu sangat penting untuk suatu perusahaan. Kenapa? Karena dapat membantu mengurangi risiko financial distress melalui pengawasan yang baik, lalu pengambilan keputusan yang tepat, dan pengelolaan keuangan yang transparan. Mengelola GCG berdasarkan suara hati atau yang biasa disebut dengan tarif. Dalam penerapan GCG, perusahaan ini tidak hanya mematuhi aturan, tetapi juga harus memiliki integritas dalam menjalankan bisnis. Prinsip yang pertama adalah transparansi, yaitu perusahaan harus terbuka dalam menyampaikan informasi kepada investor, pemegang saham, dan masyarakat. Lalu prinsip yang kedua adalah accountability, yaitu setiap pihak dalam perusahaan memiliki tugas yang jelas dan bertanggung jawab atas setiap keputusan yang mereka ambil. Prinsip yang ketiga yaitu responsibility, yaitu perusahaan ini wajib mematuhi peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Prinsip yang keempat yaitu independence. Perusahaan harus mengambil keputusan secara objektif tanpa mempengaruhi kepentingan pribadi atau pihak lain. Prinsip yang terakhir adalah fairness, yaitu perusahaan harus memperlakukan seluruh pemegang kepentingan secara tanpa didiskriminasi. Dengan menerapkan kelima prinsip tersebut, perusahaan akan memperoleh kepentingan dari investor maupun masyarakat. Lalu di sini ada transformasi mindset, yaitu perubahan pola pikir menuju budaya kerja yang lebih profesional, jujur, dan berintegritas. Lalu di sini perusahaan juga harus meningkatkan kebiasaan yang tidak sesuai dengan prinsip GCG seperti kurangnya transparan atau lebih mementingkan kepentingan pribadi. Lalu sebaliknya, perusahaan ini perlu membangun budaya kerja yang mengutamakan kerjasama, tanggung jawab, etika bisnis, dan pelayanan yang baik. Perubahan pola pikir ini akan meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat. Baik, selanjutnya yaitu ada nilai pemegang saham. Jadi sederhananya ini adalah manfaat yang diperoleh investor ketika memiliki saham di suatu perusahaan. Nah, kalau kinerja perusahaan semakin baik, maka biasanya nilai yang diterima oleh pemegang saham juga bakal ikut meningkat. Bentuknya bisa berupa kenaikan harga saham atau pembagian dividennya. Nah, penerapan GCG di sini juga berperan penting
dengan tata kelola yang baik, laporan keuangan yang transparan, dan risiko yang lebih rendah. Investor akan merasa lebih percaya terhadap perusahaan tersebut. Nah, akibatnya semakin banyak investor yang tertarik untuk menanamkan modal. Hal ini membuat nilai perusahaan ikut meningkat dan tentunya memberikan keuntungan yang lebih besar bagi para pemegang sahamnya. Selanjutnya, saya akan membahas organ perusahaan penentu kunci keberhasilan. Keberhasilan penerapan GCG sangat dipengaruhi oleh organ-organ perusahaan. Organ pertama adalah Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan. RUPS memiliki wewenang untuk mengambil keputusan penting seperti mengangkat dan memberhentikan direksi maupun komisaris. Organ kedua adalah Dewan Komisaris yang bertugas mengawasi jalannya perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi agar perusahaan tetap berjalan sesuai tujuan. Organ ketiga yaitu direksi yang bertanggung jawab mengelola kegiatan operasional perusahaan sehari-hari, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan strategi perusahaan. Ketiga organ tersebut harus bekerja sama agar tujuan perusahaan dapat tercapai secara efektif dan sesuai dengan prinsip GCG. Sebagai kesimpulan, GCG merupakan sistem tata kelola perusahaan yang bertujuan menciptakan perusahaan yang sehat, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan menerapkan prinsip tarif, melakukan transformasi mindset, meningkatkan nilai pemegang saham, serta menjalankan fungsi organ perusahaan secara optimal. Perusahaan dapat mengurangi risiko finansial distress dan meningkatkan kepercayaan investor maupun masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.